Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam kondisi yang sehat. Berjumpa kembali dalam program Jatim News Today, edisi awal Maret 2021, tepatnya di hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, bersama saya Panji Harto, dan nanti ada peluang untuk kita ikuti update perkembangan COVID-19 dengan 5 reporter. Saatnya kita masuk dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama dari LPPL Radio Suara Sidoarjo, Billy Patopoy akan memberikan informasi Polresta Sidoarjo laksanakan vaksinasi untuk PJU dan anggota Bil. Baik sahabat Jawa Timur, pagi ini Polresta Sidoarjo mulai laksanakan vaksinasi gelombang kedua untuk Wakapolresta beserta dengan jajaran pejabat utama atau PJU. Selain pejabat utama atau PJU ini, vaksinasi juga dilaksanakan untuk seluruh Kapolsek dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, beberapa anggota dan staf satuan lainnya juga mengikuti vaksinasi secara bertahap. Dilaksanakan di Aula Mapolresta, Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo pagi ini bilang, vaksinasi untuk personil kepolisian dirasa sangat penting, karena selama ini punya peran penting dalam memberikan edukasi pada masyarakat. Selain itu, petugas kepolisian di Sidoarjo saat ini juga memiliki tugas baru untuk melakukan tracing kepada masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Vaksinasi di Kabupaten Sidoarjo sendiri pada pekan ini memasuki tahapan untuk tenaga pelayanan publik, diantaranya ASN, TNI Polri, wartawan, dan lain sebagainya. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo, untuk Jatim News Today. Ya, bergeser untuk informasi berikutnya ke Mardika FM Kota Blitar, ada Afik Rahardian. Selain melalui operasi justisi, Polres Blitar Kota minta penertiban prokes. Protokol kesehatan juga dilakukan mulai dari tingkat RT RW selama PPKM Mikro berlangsung. Afik, silakan. Sobat, pelaksanaan operasi justisi hingga saat ini terus berlangsung di Kota Blitar. Tim Satgas COVID-19 bagian penegakan hukum yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP terus menggencarkan kegiatan di berbagai wilayah. AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota, saat dikonfirmasi Sabtu 27 Februari 2021 mengatakan, hingga saat ini pelaksanaan operasi justisi di Kota Blitar dilakukan 3 kali sehari, yaitu di jam 9 pagi, jam 2 siang, dan jam 8 malam. Yudi menjelaskan, operasi justisi menjadi salah satu langkah penertiban masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang bertujuan meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Blitar. Namun di samping itu, Yudi meminta agar penertiban dilakukan di tingkat terkecil, yakni di masing-masing wilayah baik RT maupun RW, melalui PPKM Mikro yang mengharuskan setiap RT dan RW mendirikan posko penanganan COVID-19, maka diharapkan posko ini juga melakukan penindakan termasuk penertiban protokol kesehatan. Selain itu, Yudi juga meminta agar petugas tertib melakukan penertiban sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi harapan kami selain daripada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim gabungan operasi justisi, tentunya kesadaran masyarakat yang paling utama harapan kami untuk betul-betul tetap mempedomani protokol kesehatan. Sementara itu, sobat, pelaksanaan operasi justisi di tahun 2021 telah berlangsung hingga bulan kedua. Selama PPKM Mikro berlangsung, petugas telah berhasil menertibkan ribuan warga dan pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Afik Rahardian, Mahardika FM. Dari Afik Rahardian bergeser ke Suara Gresik, ada Putri Rizkiana. Pekan pertama menjabat, Gus Yani Bupati Gresik ajak donor plasma konvalesen penyintas COVID-19 di Kabupaten Gresik. Putri. Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik dalam waktu dekat ini akan mengajak para penyintas COVID-19 untuk menjadi pahlawan dalam memerangi COVID-19. Selain mengajak untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam bekerja, Gus Yani juga memaparkan program Nawakarsa dalam 100 hari kerja yang telah dibagikan secara umum dalam bentuk soft file PDF. Bupati Gresik juga mengajak untuk gotong royong bersama melewati pandemi COVID-19. Ajakan ini merupakan bentuk dukungan kepada para penyintas yang telah berhasil sembuh untuk tidak malu karena terjangkit COVID-19. Reza Falevi selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemkab Gresik menuturkan bahwa Bupati akan melakukan donor plasma konvalesen pada pekan pertama menjabat. Sebelumnya 37 personil Polres Gresik juga telah mendaftar untuk melakukan donor plasma konvalesen di kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik, tepat di Jalan Dr. Wahidin, Kebomas, Gresik.
Selain dari aparat penegak hukum, karyawan BUMN dari Petrokimia Gresik juga telah melakukan donor plasma konvalesen. Usaha lain yang dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah pemberian vaksinasi kepada para pelayanan publik, TNI atau Polri, wartawan, aparatur sipil negara yang menerima vaksinasi. Lebih dari 4.000 dosis vaksin telah disuntikan kepada para penerima pada vaksinasi gelombang kedua di Kota Puda ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang bisa Anda dengarkan dan lihat di LPPL Radio Suara Sidoarjo, Radio Persada FM Kabupaten Blitar, Radio Mardika FM Kota Blitar, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, dan Radio Suara Madiun Kota Madiun. Via Zoom bergabung dengan Ninda Alivia dari Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Ribuan guru di Kabupaten Blitar diusulkan mendapatkan vaksin COVID-19. Silakan Ninda. Ya baik, hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusuma Rejaka. Ia mengatakan pihaknya sudah mendata dan juga mengusulkan guru yang akan mendapatkan vaksin COVID-19. Hanya ada beberapa data nomor induk kependudukan yang masih keliru dan saat ini masih dalam proses pembenahan. Budi Kusuma Rejaka menjelaskan total sekitar ada 12.000 orang guru yang diusulkan, tidak hanya guru PNS ataupun non-PNS, mulai dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat SMP, melainkan juga petugas lain yang ada di sekolah seperti pesuruh dan juga petugas yang lainnya. Harapannya setelah semua divaksin, maka pembelajaran tatap muka ini bisa segera dilakukan. Saat ini kegiatan pembelajaran masih daring dan luring, di mana terkadang ada siswa yang datang ke sekolah hanya untuk mengumpulkan tugas. Budi Kusuma Rejaka berharap vaksinasi COVID-19 bagi tenaga pendidikan ini bisa segera dilakukan mengingat kegiatan pembelajaran tatap muka juga harus bisa segera dilaksanakan. Demikian Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan. Terakhir ada peluang untuk ketemu dengan Amanda dari Radio Suara Madiun. Stasiun Madiun mulai melayani pemeriksaan Genose C19 per 1 Maret 2021. Silakan Amanda. Sahabat Jatim News Today, Stasiun Madiun mulai melayani pemeriksaan Genose C19. Hal tersebut merupakan wujud dukungan KAI terhadap kebijakan pemerintah terkait persyaratan naik kereta api jarak jauh sesuai Surat Edaran Kemenhub nomor 20 tahun 2021 dan Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 7 tahun 2021. Di Stasiun Madiun, pemeriksaan Genose dilayani untuk pelanggan kereta api per tanggal 1 Maret 2021. Adapun pelayanannya dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 7 malam. Deputi Vice President Daob 7 Madiun, Endra M. Harahap mengatakan, pemeriksaan Genose C19 di stasiun merupakan hasil kerjasama Raja Wali Nusindo dan Universitas Gajah Mada. Untuk dapat melakukan pemeriksaan Genose C19 di stasiun, calon penumpang harus memiliki tiket atau kode booking kereta api jarak jauh yang sudah lunas. Layanan Genose tersebut hanya dikenakan biaya Rp20.000. Selama 30 menit sebelum melaksanakan pemeriksaan, calon penumpang dilarang merokok, makan dan minum, kecuali air putih untuk meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan Genose C19. Pada saat pelaksanaan, calon penumpang diminta untuk meniup kantong hingga penuh dan mengikuti arahan dari petugas atau petunjuk yang ada di lokasi pemeriksaan. Hasil pemeriksaan Genose yang menunjukkan negatif berlaku 3 kali 24 jam sejak dikeluarkan dan dapat digunakan di seluruh stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh. Khusus untuk keberangkatan selama libur panjang atau libur keagamaan, sampel dapat diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Tes ini tidak diwajibkan bagi pelanggan di bawah usia 5 tahun. Sebagai informasi sahabat, saat ini kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 1.467 dengan 1.251 diantaranya telah sembuh, 51 lainnya masih dalam perawatan, 66 orang isolasi mandiri, dan 99 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today.
Baik sahabat pendengar, sementara informasi yang saya kutip dari dashboard COVID-19 Provinsi Jawa Timur, untuk konfirmasi sampai dengan update tanggal 28 Februari 2021 jam 1 siang, konfirmasi positif 129.459 orang, yang dinyatakan sembuh 116.708 orang, dan yang dinyatakan meninggal ada 9.117 orang. Baik, tentunya kita semua berharap bahwa dasarnya kita selalu menerapkan protokol kesehatan dan juga tidak lupa untuk selalu menerapkan gerakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji pamit. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.